user Indonesia itu kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya tren-tren itu tuh muncul justru banyakan dari creators gitu. Halo, selamat sore Sobat 7. Gimana kabarnya sore ini? Kita akan ngebahas nih sukses lewat TikTok bersama dua narasumber kita yang nanti akan hadir juga. Yang pertama adalah Vega Delaga selaku kreator dari TikTok. Ada juga yang kedua Angga Anugrah Putra selaku Head of User and Content Operations dari TikTok Indonesia. Halo. Apa kabar? Baik. Baik. Nah, pertama aku mau ngobrol sama Vega dulu nih. Biasanya kalau misalnya bikin konten gitu ya, dapat inspirasi dari mana sih, Vega? Awal-awal sih konten dapat inspirasi dari FYP sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya makin kesini karena aku memang kontennya nyanyi, biasanya karena requestan dari orang gitu. Jadi misalnya kita abis upload apa, terus biasanya kan netizen komen tuh, Iya. next lagu ini dong, nyanyi di sini dong, di situ. Nah itu jadi inspirasi kayak oke deh, abis itu aku bikin di situ gitu. Sebenarnya setiap karyawan TikTok nih wajib punya TikTok gak sih, Mas? Iya, sebenarnya nggak ada aturan yang mewajibkan gitu setiap karyawan punya TikTok. Tapi memang tuntutan pekerjaan menuntut semua tim di Indonesia terutama gitu ya untuk download TikTok gitu, untuk memantau gitu, terus juga ngelihat tren mana aja nih yang kira-kira bakalan booming gitu, yang kira-kira asik buat diimplement, asik buat dijalanin di Indonesia gitu. Nah, kalau karakteristik dari usernya sendiri seperti apa sih? Ada perbedaan nggak gitu? Atau biasanya user Indonesia suka nonton konten yang kayak gimana sih? Sebenarnya ini kan platform yang terbuka buat siapa aja gitu ya. Sebenarnya beragam kalau dari segi usia gitu ya, dari yang muda sampai yang tua, dari segi lokasi, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke juga ada. Itu memang yang dominannya itu generasi millennials, Gen Z sama Gen Y gitu ya. Konten yang paling banyak dikonsumsi gitu, yang paling populer di Indonesia itu, satunya itu ada komedi gitu, terus duanya ada education, ada juga fashion and beauty, ada juga food gitu ya. Yang paling menarik, nah sekarang tuh justru trennya lagi agak bergeser gitu, karena semenjak pandemi itu orang-orang lebih banyak yang nonton konten education. Tapi Kak, biasanya kalau tren yang muncul di TikTok ini bisa dilihat dari apa sih, Kak? Sebenarnya kelihatan banget kalau misalnya udah satu konten udah jadi sebuah tren, pasti dia akan ada di banyak FYP kita user gitu kan. Kalau misalnya sound ya, sound tersebut dipakai dipakai banyak banget orang untuk bikin video. Dan biasanya ke-share-nya tinggi juga gitu di sosial media atau platform lain, ke-share banget video-video kayak yang seperti itu. Oke, kalau biasanya tren itu dibuat dari kreatornya atau justru dari TikTok sendiri nih, Kak? User Indonesia itu kreatif gitu ya. Jadi sebenarnya tren-tren itu tuh muncul justru banyakan dari creators gitu. Tapi kita lihat peluangnya gitu. Oh, ini bisa banget gitu ya kita promote, dan akhirnya ya udah kita promote deh challenge ini. Tapi sebenarnya basic ideas-nya dari user, dari creators gitu. Kita cuma amplify aja. Kira-kira Mas ada waktu khusus gak sih bagi creator ini atau prime time gitu ya untuk mereka upload video supaya bisa masuk FYP? Sebenarnya setiap saat jadi video itu bisa menjadi prime time buat penggunanya, karena kayak pasti kita pun sering menerima gitu kan di FYP-nya kita video yang dari bulan lalu bahkan gitu ya, dan baru nyampe ke FYP-nya kita, dan akhirnya juga ke distribusi ke banyak user. Kayaknya memang itu kita bilangnya the magic of TikTok gitu. Jadi kan TikTok ini kan bukan social media ya, dia itu content distribution platform. Nah di TikTok ini ekstrimnya kita nggak punya followers gitu ya, videonya bisa ditonton 500, 5.000, 50.000 gitu ya, 500.000 karena dia nggak distribute. Jadi memang TikTok mencari audience yang mempunyai interest sama videonya. Oke, Mas, tapi kalau misalnya aku ngulik sedikit gimana kira-kira algoritma dari TikTok nih? Apa yang bikin video bisa viral dan juga masuk ke FYP orang-orang nih, Mas? Nah, FYP itu bisa dilihat dari dua sisi gitu ya. Sebenarnya FYP itu tempat di mana TikTok merekomendasikan konten gitu ke user. Nah, merekomendasikannya dengan cara gimana? Biasanya kan kita melakukan interaksi sama FYP itu ya. Interaksinya tuh kayak gimana? Misalnya ketika ada video yang kita suka, pasti kita tonton sampai habis, ya kan? Kalau emang nggak suka, pasti langsung di swipe ke atas gitu kan. Terus kalau misalnya kita suka banget gitu ya, biasanya kita like atau love gitu ya.
kalau misalnya ngegemesin banget gitu sama kitanya, akhirnya kita juga komen atau di share gitu ke grup teman-teman, ke grup tongkongan, ke grup keluarga. Jadi akhirnya lama-lama TikTok juga paham sih kita tuh suka konten yang seperti apa. Nah dari sana TikTok dapat signal untuk merekomendasikan konten lebih banyak lagi sesuai dengan yang kita suka. Oke. Sebenarnya sih kayak. Aku mau sedikit curhat nih. Jadi aku udah pernah bikin konten ya kan, udah keren banget nih. Kontennya banyak, videonya bagus gitu ya, soundnya pakai yang lagi trending juga gitu, pakai hashtag banyak, tapi ternyata viewsnya cuma sedikit. Nah kira-kira punya tips gak sih buat teman-teman juga yang nasibnya kayak aku nih, masih belum masuk FYP gitu? Ya sebenarnya ada beberapa tips gitu ya. Kalau misalnya kita ngobrol sama creators, bisa ini aku kasih tahu juga ke mereka. Satu, usahain ya memang untuk konsisten. Gitu kayak misalnya gini kan, dia mendistribusikan konten itu berdasarkan interestnya. Kalau memang apa ya, misalnya ada satu creators, dia bikin videonya soal jalan-jalan gitu. Hari ini dia posting soal jalan-jalan, tapi besoknya dia bikin soal tutorial nge-gym gitu. Terus besoknya lagi dia bikin stand up comedy. Jadi sebenarnya TikToknya juga akan bingung. Sebenarnya kita harus video ini harus didistribusin ke user seperti apa gitu. Jadi semakin kita narrow, semakin kita spesifik, kita punya konten idea seperti apa, itu akan lebih membantu sebenarnya untuk TikTok ini mengenali user seperti apa yang butuh video kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kan ada banyak hints gitu, kayak misalnya kan ada banyak lagu banget yang lagi viral-viralnya gitu, ada di chartnya TikTok, top chart segala macam, bisa pakai itu juga. Yang ketiga mungkin sering-sering kepoin, explore aja, di sana ada banyak banget kayak challenge yang lagi happening gitu, kayak misalnya sekarang ada TikTok Harbolnas itu. Coba aja, karena orang di Indonesia itu habitnya kadang-kadang orang suka ngepoin hashtag kan. Nah, once hashtag lagi tersebut dikepoin, mungkin kalau kita pakai hashtag itu yang lagi trending itu, video kita juga jadinya nyangkut. Ini TikTok kan sebagai bagian dari sosial media gitu ya, pasti ada peraturan-peraturan juga untuk menghindari kejahatan di dunia maya. Nah, kira-kira peraturan apa sih yang diterapkan oleh TikTok nih supaya ada tindakan preventifnya gitu? Oh bener, ini bagus banget nih pertanyaan. Jadi sebenarnya TikTok ini bisa di-downloadnya 14 plus gitu ya, itu bahkan rata-rata lebih tinggi daripada rata-rata aplikasi lain. Bisa dicek di iOS atau misalnya di Android juga. Nah ini platform yang terbuka buat siapa aja, cuman siapa ajanya ini juga harus mengikuti satu rules, namanya community guide atau panduan komunitas. Itu bisa diakses dari halaman settingnya TikTok. Nah untuk menegakkan itu gitu ya, do and don'ts yang ada di panduan komunitas itu, setiap konten yang masuk ke TikTok ini sebenarnya melalui dua filter, satunya itu mesin, keduanya manusia. Nah makanya kalau misalnya mungkin Vega atau yang lain nih, Sobat 7 semua yang upload TikTok misalnya, biasanya tuh di pojok kiri atas tuh ada muter dulu percentage, agak lama nungguinnya sampai videonya benar-benar ke-upload. Nah itu videonya lagi di scanning, jadi mohon maaf kalau ada kekerasan yang ada darahnya, atau misalnya mohon maaf nih pornografi segala macam, itu udah pasti ke take down. Nah, habis lepas dari saringan satu, ada orang nih yang bener-bener ngelihat, make sure gitu ya, ini ada violating policy apa enggak segala macam. Kalau enggak, ya udah itu akhirnya videonya di distribute. Tapi kalau enggak ngelanggar panduan tersebut, ya videonya ke restrict. Nah, kita ngelakuin ini karena sebenarnya keamanan sama kenyamanan pengguna ini prioritas nomor satunya TikTok lah.